Perhatian, cerita ini sebagian adalah kisah nyata. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Sebelumnya, di babak kelima, tahu dengan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Tomo sekaligus warga desa. Dian berpura-pura mengikuti perintah Pak Tomo untuk kembali. Tapi tatkala Pak Tomo berjalan di depannya, Dian yang mengekor di belakang mulai memelankan langkah. Lalu dengan ancang-ancang yang kuat, tiba saja Dian berbalik arah dan mulai berlari cepat. Pak Tomo yang menyadari itu pun langsung berlari mengejar Dian tanpa ampun. Hingga akhirnya, Dian pun tertangkap. Dengan kekuatan penuh, Pak Tomo mencoba membekuk Dian yang saat ini sedang meronta, menangis dan berteriak meminta ampun kepadanya. Tapi tanpa belas kasih, Pak Tomo terus membekuk sembari mencekik Dian, lalu membawanya menuju rumah sang sepuh. Dan dengan tertangkapnya Dian, maka Abil, Estu, Hagia dan Dian sendiri ini telah mendekati ajal mereka. Sedari awal, KKN di desa ini sama saja menjemput kematian mereka sendiri. Dan inilah waktunya. Waktu yang akan membawa para mahasiswa itu menuju kematian. Abil, Estu, Hagia dan Dian. Kini keempat mahasiswa itu sudah berkumpul di dalam sebuah ruangan yang sama. Berkumpul dalam keadaan tubuh yang terikat, mata yang tertutup, serta mulut yang tersumpal. Mereka yang ditangkap kemarin oleh warga desa kini dikumpulkan di dalam rumah sang sepuh dengan keadaan yang memilukan. Hagia dan Dian, kedua perempuan itu dengan jelas sedang meronta-ronta saat ini. Andai saja mulut keduanya tidak disumpal dengan kain, pastilah suara teriakan minta tolong mereka sudah menggema ke seisi rumah. Abil pun demikian, bahkan karena ia seorang laki-laki, dalam keadaan yang sudah terikat kaki dan tangannya, Abil masih mampu merangsak melawan Pak Bimo juga Pak Tomo di sana, dengan gerakan yang membabi buta. Tapi karena bentuk perlawanannya tersebut, baru saja ia ditumbangkan. Dengan pukulan keras ke wajah serta perut, Abil baru saja tersungkur ke lantai. Sedangkan untuk Estu sendiri, laki-laki itu hanya dia menyandarkan tubuhnya ke belakang, seakan tidak peduli dengan nyawanya yang terancam. Estu hanya berdiam diri di sana sembari mendengarkan ketiga temannya yang meronta-ronta. Setelah memukul wajah serta perut Abil barusan, Pak Tomo pun mengatakan sesuatu kepada para mahasiswa itu dengan berkata, "Selama seminggu, kalian bisa hidup enak di sini, bisa makan sepuasnya, sampai tidak pernah merasakan kelaparan sama sekali. Tapi asal kalian tahu, desa ini sebenarnya adalah desa miskin. Jangankan bisa makan 3 kali sehari, bahkan kami sering berpuasa karena tidak ada makanan. Semua makanan yang kami punya, kami berikan untuk kalian. Jadi sekarang, kalian harus berbalas budi dengan mengorbankan nyawa kalian," ucap Pak Tomo dengan perasaan puasnya. Tak lama berselang dari ucapan Pak Tomo barusan, sang sepuh menghampiri ruangan di mana para mahasiswa itu berada. Dengan wajah dingin, sang sepuh pun membuka penutup mata para mahasiswa, lalu berkata, "Malam nanti, salah satu dari kalian akan kami tumbalkan. Berdiskusilah, pilih salah satu dari kalian yang harus lebih dulu mati." tutur sang sepuh mengakhiri. Lalu ia menyuruh Pak Tomo juga Pak Bimo untuk membuka penyumpal mulut para mahasiswa. Dan seperti yang diduga, sesaat setelah penyumpal mulut mereka dibuka, suara teriakan yang melengking, jeritan meminta tolong, ataupun kalimat caci makian langsung menggema ke sisi rumah. Bahkan dengan frekuensi suara sekeras itu, rasanya warga yang berada di luar pun akan turut mendengarnya pula. Tapi jeritan mereka semua tidak akan berlangsung lama, karena hanya beberapa jam kemudian, teriakan para mahasiswa itu pun mulai memudar perlahan. Memudar seiring dengan tubuh mereka yang sudah lelah tak berdaya. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Hari ini juga bertepatan dengan bulan purnama. Dan waktu yang telah dijanjikan oleh sang sepuh kepada para mahasiswa pun telah tiba. Sang sepuh kembali menghampiri ruang di mana para mahasiswa itu dikurung. Saat ini, para mahasiswa pun telah kehabisan suara mereka pula.
karena mereka berteriak hampir sepertiga hari. Lalu dengan raut wajah yang dingin, sang sepuh berkata kepada mereka, Bagaimana Cahayu, Cabagus? Kalian sudah menentukan siapa yang harus lebih dulu ditumbalkan. ucap sang sepuh sembari melototi para mahasiswa itu satu persatu. Tak ada jawaban yang keluar. Pak Tomo pun berkata kepada sang sepuh, Maaf Kanjeng, rasanya percuma menyuruh mereka memilih. Lebih baik kita ambil salah satu saja langsung. tidak setuju dengan saran Pak Tomo. Sang sepuh pun menyuruhnya diam. Lalu sang sepuh berkata kepada Pak Tomo dengan bertutur, Salah satu dari mereka akan mati. Kita tidak boleh memilih sepihak. Kita harus cari tahu siapa di antara mereka-mereka yang sudah ikhlas mati hari ini. ucap sang sepuh bersahaja. Dan jujur, ia hanya sedang bermain-main saat ini. Dan Pak Tomo pun tahu kalau sang sepuh hanya sedang menggoda keempat mahasiswa itu semata. Karena Pak Tomo tahu kalau sang sepuh senang bermain-main dengan orang-orang yang akan ia bunuh. Sembari menatap wajah Abil, Estu, Hagia dan Dian, sang sepuh pun mulai mengajak mereka bicara satu persatu. Yah bagus. Kamu sudah siap mati malam ini? Ucapnya bertanya kepada Abil. Lalu sang sepuh pun kembali melanjutkan. Kalau kamu sudah siap mati hari ini, Cabagus. Ucapnya kepada Estu. Cahayu, kamu sudah siap mati malam ini? Ucapnya barusan kepada Hagia. Tapi ketiga mahasiswa itu tidak berkomentar sama sekali saat sang sepuh menanyai mereka. Abil, Estu dan Hagia hanya balik memandangnya dengan tatapan keji dan bengis. Seakan tatapan mereka mengisyaratkan siap membunuh semua warga desa, termasuk sang sepuh sendiri, andai mereka punya kesempatan untuk melawan. Lalu setelah selesai menanyai Abil, Estu dan Hagia, kini sang sepuh mulai berderap menghampiri Dian dengan senyuman kecil. Setelah berhadapan dengan Dian, sang sepuh pun berkata, Kalau kamu sendiri, Cahayu, kamu sudah siap untuk mati malam ini? tapi berbeda dengan gestur yang ditujukan oleh Abil, Estu dan Hagia yang seakan melawan. Dian yang sedang ditanyai kini justru mulai menangis pilu. Dan sang sepuh yang melihat Dian menangis pun mulai tersenyum lebar. Seakan ia menyukai ekspresi kesedihan Dian yang sebentar lagi akan mati di tangannya. Sembari menatap Dian dalam, sang sepuh pun mulai membelai rambut Dian pelan, lalu mengusap wajah Dian dengan lembut setelahnya. Dian yang tidak bisa melawan pun hanya bisa menangis dan menangis melihat Dian yang diperlakukan demikian. Abil dan Hagia sontak langsung mencaci maki sang sepuh dengan lantang. Di sela-sela caci makian Abil dan Hagia kepadanya, kini sang sepuh pun mulai memutuskan akan menjadikan Dian sebagai orang pertama yang akan ia tumbalkan. Tanpa bermain-main lagi dengan maksanya, sang sepuh menyuruh Pak Tomo untuk membawa Dian menuju belakang rumah. Suara tangisan pilu serta mohon ampunan yang keluar dari bibir Dian pun mulai menggema lantang di sana. Dan dengan kepala mata mereka sendiri, Abil, Estu dan Hagia melihat sosok Dian yang mulai berderap keluar ruangan dengan kondisi yang miris. Ya, inilah saat dimana Abil, Estu dan Hagia melihat wajah Dian untuk yang terakhir kali, sembari meneriakkan namanya. Sesampainya di belakang rumah, Pak Tomo melepas cengkramannya dari Dian, membuat Dian pun jatuh tersungkur di tanah. Lalu Mulan, menantu sang sepuh yang sudah berada di sana, bergegas membangunkan posisi Dian hingga membuatnya menjadi terduduk. Masih dengan kaki dan tangan yang terikat, Dian mulai disirami air kembang yang sudah dipersiapkan oleh menantu sang sepuh di sana. Dengan menangis, meronta dan meminta ampunan, air kembang yang sudah dijampi-jampi itu mulai membasahi tubuh Dian yang tak berdaya dengan sempurna. Lalu sang sepuh yang baru saja datang dari dalam mulai menghampiri Dian. Lalu ia pun berkata, Cahayu, kamu harus ikhlas. Kematian kamu, darah di dalam tubuh kamu akan menyelamatkan desa ini dari kebinasaan. Jangan menangis, Cahayu. Kamu harus bangga karena di akhir hidup kamu bisa menyelamatkan banyak nyawa di sini. ucap sang sepuh sembari menyeka air mata Dian yang membasahi pipi. Di dalam ketakutannya yang teramat sangat, Dian pun bertutur, Mbah, Pak, Bu, tolong lepasin saya sama teman-teman saya. Kami janji akan menolong desa kalian agar subur kembali.
Kalau tidak, biarkan kami keluar desa lalu minta bantuan. Kami akan membawa banyak makanan dari luar ke desa ini. Ucap Dian dengan suara yang lirih. Lalu dengan cepat, sang sepuh pun berkata, Dulu teman kamu yang bernama Abel pernah mengeluh kepada saya. Teman kamu bingung karena semua makanan yang ia bawa dari luar tiba saja membusuk. Kamu tahu kenapa alasannya, Cahayu? Karena makanan dari luar akan cepat membusuk jika dibawa ke desa ini. Bukan hanya itu, orang luar pun tidak akan pernah bisa masuk ke desa ini. Mereka semua akan dibuat tersesat di dalam kabut. Kalaupun bisa, mereka semua harus dituntun oleh kami sampai ke sini. Lalu harus melakukan getih mawar terlebih dahulu, agar mereka tidak mati cepat karena tubuh yang mengering. Dan kami pun tidak bisa keluar desa dengan sembarangan, karena bisa-bisa kulit kami meleleh. Andaikan apa yang kamu sarankan barusan bekerja, pastilah kami tidak akan menumbalkan kamu sekarang, Cahayu. tegas sang sepuh barusan dengan penuh kebenaran. Desa ini adalah tanah terkutuk nan jahanam. Jika ada yang berhasil memasukinya, maka tidak akan ada lagi yang bisa pergi keluar. Setelah menjelaskan panjang lebar kesalahan Dian barusan, sang sepuh pun mengeluarkan sebilah keris berukuran kecil dari dalam bajunya. Keris yang sedang sang sepuh genggam pun ia mainkan ke wajah Dian dengan berirama. Menyentuh pipinya, menyentuh dagunya, menyentuh keningnya, hingga kemudian keris itu bertengger di ujung nadi leher Dian. Melihat ekspresi Dian yang begitu kalut, sang sepuh pun kembali berkata, Cahayu, bilang ke saya, kamu mau saya sayat di bagian tubuh mana yang lebih dulu? Tangan kamu, kaki kamu, atau leher kamu? Dian yang melihat keris itu bertengger di lehernya, yang disertai dengan ucapan bengis sang sepuh barusan, seakan membuat Dian merasa gila. Tubuhnya langsung memanas, seakan darahnya mendidih bergolak-golak. Detak jantung yang berdebar pun seakan membuat nafas Dian menjadi terengah-engah. Lalu dengan satu gerakan yang kuat, Dian pun berteriak keras. Satu teriakan lantang yang akan terdengar sampai jauh. Satu teriakan yang akan sampai pula ke telinga Abil, Estu, dan Hagia berada. Mendengar teriakan Dian yang begitu melengking, membuat senyuman lebar sang sepuh pun mereka. Lalu dengan satu gerakan sayatan yang kuat, sang sepuh pun langsung memotong lidah Dian cepat. Sayatan yang akhirnya memutus lidah Dian dalam sekejap mata. Darah segar pun mulai mengalir pelan dari mulut Dian yang sedang terpekik. Suara teriakan lantang lainnya pun mulai menggema di udara. Suara yang menandakan bahwa Dian saat ini sedang menjerit kesakitan atas siksaan yang pedih. Ya, Dian mulai dieksekusi mati saat ini. Dan setelah lidahnya dipotong, sang sepuh pun mulai melanjutkan sayatannya ke bagian tubuh Dian yang lain. Hingga akhirnya, jerit Dian pun mulai memudar di udara perlahan, yang menandakan bahwa Dian telah tewas. Dengan terus menyayat-nyayat tubuh Dian, Pak Tomo, Pak Bimo serta istrinya mulai menadahi darah yang keluar dari tubuh Dian dengan cekatan, membuat wadah yang masing-masing mereka pegang mulai memerah terisi oleh darah. Setelah banyak darah terkumpul, sang sepuh sekaligus warga mulai menyirami tanah desa dengan darah segar Dian. Ada yang pergi ke sisi barat, ada yang berlari ke sisi timur, ada yang menuju sisi selatan, dan juga ada yang berbondong-bondong menuju sisi utara. Lalu, setelah selesai menyirami tanah desa dengan darah, kini jasad Dian dibawa menuju pohon beringin besar yang letaknya berada di hutan belakang desa. Beberapa pria di sana terlihat sedang menggali tanah, termasuk seorang kakek tua yang dimana Dian takut kepadanya dulu. Dirasa cukup, jasad Dian pun dibuang ke dalam pusara, lalu mulai menimbunnya kembali dengan tanah. Setelah 21 tahun hidup, inilah cerita akhir dari kehidupan Dian. Setelah berhasil mengubur jasad Dian serta menabur darahnya ke seluruh penjuru desa, dengan wajah sumringah, para warga mulai saling melempar senyuman. Seakan-akan inilah penantian yang sedang mereka tunggu-tunggu. Seakan-akan dahaga mereka telah terbasuh dengan sempurna di malam ini. Ya, semua warga desa memanglah telah menanti-nanti saat ini tiba. Sebuah hari di mana ritual nandur manungsa atau bermakna menanam manusia dapat kembali mereka lakukan setelah 8 bulan menanti. Dengan menumbalkan Dian, akhirnya
warga desa bisa bernafas lega kini. Karena sebentar lagi, desa mereka akan kembali subur. 1 bulan telah berlalu, dan benar, saat ini kondisi desa mulai membaik. Para warga mulai bisa memetik hasil panen mereka pada bulan ini. Meski dirasa belum maksimal, tapi setidaknya para warga tidak akan kelaparan hingga ritual nandur manungsa berikutnya datang, yaitu sekitar 3 bulan lagi. Bahkan saat ini, bukan hanya tanah desa mereka yang kembali subur, tapi para wanita dewasa yang ada di desa pun mulai mengandung pula. Jika di total, ada sekitar 17 wanita yang kini sedang mengandung, termasuk istri dari Pak Bimo yang juga menantu sang sepuh. Meski miris, tapi berita ini adalah kabar baik bagi para warga desa. Tanah yang kembali subur, serta para wanita yang kembali hamil, merupakan anugerah tersendiri bagi para warga. Tak terkecuali Pak Tomo. Ia pun saat ini berada di rumah sang sepuh untuk mengabarkan kalau istrinya juga hamil. Di hadapan sang sepuh, Pak Tomo pun berkata, Kanjeng, dengan menumbalkan mahasiswa bernama Dian kemarin, sekarang desa kita kembali sejahtera. Ini benar-benar luar biasa. ucapnya dengan begitu sumringah. Tapi berbeda dengan Pak Tomo. Raut wajah sang sepuh kini justru terlihat dingin, seakan ia tidak setuju atas apa yang diucapkan oleh Pak Tomo barusan. Dengan sorot mata yang dalam, sang sepuh pun bertutur, Tomo, kamu jangan terlalu senang. Menumbalkan orang dari luar hanya akan menekan kutukan sebentar saja. 2 atau 3 bulan lagi, kesuburan di desa ini pasti akan kembali binasa. Kita jangan berpangku kepada para mahasiswa yang tersisa. Akan lebih baik kalau wanita sialan yang ada di dalam punden itu hamil dengan segera. Karena menumbalkan garis keturunan langsung si keparat itu, efeknya jauh lebih kuat untuk menekan kutukan yang membelenggu kita dibanding darah dan daging para mahasiswa itu. Sekarang, bagaimanapun caranya, cepat buat si wanita sialan itu hamil. Karena kita butuh keturunannya secepat mungkin. tegas sang sepuh, seakan sedang menghakimi. Pak Tomo pun tidak membalas petua sang sepuh barusan. Ia hanya menganggukkan kepala seperti orang ketakutan. Lantas, siapa wanita sialan yang sedang dimaksud oleh sang sepuh tadi? Ya, namanya adalah Muti. Ia adalah cucu keturunan langsung dari sang ketua sekte terdahulu yang memimpin desa. Sang ketua sekte yang telah mengutuk desa ini dan seisinya. Saksikan kelanjutannya di babak ke-7. Terima kasih sudah menonton.